Iran dan Korea Utara. Kedua negara tersebut sedang disanksi karena dituduh sedang mengembangkan senjata nuklir. Lalu kenapa senjata ini sangat dilarang di seluruh dunia? Bahkan jika ada negara yang sedang mengembangkan senjata ini, akan disanksi berat oleh negara-negara lain. Mari kita bahas, jadi simak terus. Kita akan memasuki segmen teknologi terlarang di dunia, yaitu kami akan membahas tentang teknologi yang tidak boleh digunakan karena dampaknya yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang teknologi terlarang di dunia. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita mulai. Senjata nuklir sendiri adalah jenis senjata yang menggunakan reaksi nuklir untuk menciptakan ledakan dahsyat. Mereka menggunakan prinsip fisika nuklir seperti fisin atau fusi nuklir untuk melepaskan energi yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Senjata nuklir terdiri dari dua jenis utama, bom atom dan bom hidrogen. Bom atom juga dikenal sebagai bom fisin, yaitu menggunakan reaksi fisin nuklir. Dalam reaksi fisin, inti atom berat seperti uranium-235 atau plutonium-239 dipertemukan dengan neuron, yang menyebabkan inti atom terpecah menjadi dua fragmen yang lebih ringan dan menghasilkan pelepasan energi besar. Energi ini menghasilkan ledakan dan radiasi yang merusak. Bom hidrogen juga dikenal dengan bom fusi, yaitu menggunakan reaksi fusi nuklir. Proses fusi terjadi ketika inti atom ringan, seperti isotop deuterium dan tritium, digabungkan menjadi inti atom yang lebih berat, kemudian melepaskan energi yang jauh lebih besar daripada reaksi fisin. Bom hidrogen menggunakan ledakan dari bom fisin sebagai sumber panas dan tekanan. Senjata nuklir memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat menyebabkan ledakan yang menghancurkan, suhu yang ekstrim, gelombang kejut yang mematikan, dan radiasi yang sangat berbahaya. Efek dari ledakan nuklir termasuk kerusakan fisik yang luas, luka bakar, kerusakan struktural, radiasi jangka pendek dan jangka panjang, serta dampak jangka panjang pada lingkungan dan kesehatan manusia. Sejarah penemuan senjata nuklir dimulai pada awal abad 20 dan melibatkan upaya ilmiah, penelitian, dan pengembangan teknologi. Penemuan fisi nuklir pada tahun 1938 oleh ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann berhasil melakukan percobaan yang menghasilkan pemecahan inti atom uranium. Mereka menemukan bahwa saat inti uranium ditembakkan dengan neuron, itu akan terpecah menjadi inti-inti yang lebih kecil. Setelah penemuan fisi nuklir, Amerika membentuk Proyek Manhattan. Proyek ini adalah upaya besar dalam pengembangan senjata nuklir. Ilmuwan seperti Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, dan ilmuwan lainnya memimpin penelitian dan pengembangan yang melibatkan pemisahan isotop, desain reaktor nuklir, dan rekayasa bom atom. Amerika Serikat berhasil melakukan uji coba bom atom pertama yang diberi nama Trinity. Ledakan ini terjadi di alam Kurdo dan menandai pencapaian manusia dalam menciptakan senjata nuklir. Bom atom pertama yang digunakan dalam konflik nyata yaitu Little Boy yang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang pada 16 Agustus 1945. Pengembangan bom hidrogen. Bom hidrogen menggabungkan reaksi fisi nuklir dengan reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan ledakan yang jauh lebih besar. Pada tahun 1952, Amerika melakukan uji coba pertama bom hidrogen yang disebut Ivy Mc. Penggunaan senjata nuklir memiliki dampak buruk yang luar biasa dan merusak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan senjata nuklir. Yang pertama adalah penghancur massal. Ledakan nuklir dapat menyebabkan penghancuran massal di area yang terkena dampak. Sinar panas dan gelombang kejut dari ledakan dapat menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan sumber daya alam secara instan. Kota-kota dan wilayah yang terkena dampak langsung akan mengalami kerusakan yang tidak terbayangkan. Penggunaan senjata nuklir akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Sinar, radiasi, dan ledakan akan membunuh dan melukai orang-orang di area yang terkena dampak. Selain itu, luka radiasi jangka panjang dan penyakit serius seperti kanker, kerusakan organ, dan kelainan genetik dapat terjadi pada mereka yang selamat. Radiasi dan kontaminasi lingkungan. Senjata nuklir melepaskan radiasi yang sangat berbahaya. Radiasi dapat merusak sel-sel tubuh pada makhluk hidup, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan manusia dan lingkungan.
Ledakan senjata nuklir juga dapat menyebabkan pencemaran radioaktif pada udara, air, dan tanah, sehingga membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni untuk jangka waktu yang lama. Radiasi dan kontaminasi yang dihasilkan senjata nuklir dapat menghancurkan ekosistem di wilayah yang terkena dampak. Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di daerah tersebut akan mati karena terkena dampak yang serius. Ini berdampak pada rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan, menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang lama. Penggunaan senjata nuklir juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang sangat signifikan. Selain itu, senjata nuklir juga memicu ancaman keamanan dan meningkatkan ketegangan antar negara, yang kemudian dapat memicu perlombaan senjata yang berbahaya dan meningkatkan resiko konflik nuklir di masa depan. Efek perubahan iklim. Ledakan senjata nuklir dapat melepaskan partikel-partikel ke atmosfer, yang dapat mengaburkan sinar matahari dan mempengaruhi iklim global. Jika serangkaian ledakan nuklir terjadi dalam skala besar, efeknya nanti mirip dengan musim dingin nuklir, dengan suhu turun yang drastis dan dampak serius pada pertanian, sumber daya air, dan ekosistem. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir sangatlah berbahaya dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diterima. Upaya global untuk mencegah penyebaran nuklir sangatlah penting untuk menjaga keamanan global dan keselamatan umat manusia. Dan itu dia teknologi terlarang senjata nuklir. Dan seperti biasa, jangan lupa share, salam service printer, dan bye.